وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mengenengahkan uraian berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sebuah hadis dan uraian yang panjang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang akan dialami oleh seorang manusia mulai dari sejak ketika dia akan meninggal dunia. Pada pembahasan kita sebelumnya kita telah sampai pada poin ketika seseorang di dalam kubur lalu kemudian didatangi oleh malaikat, yaitu Munkar wa Nakir. Kemudian malaikat akan mengajukan beberapa pertanyaan. Orang-orang yang beriman dengan apa yang dia jalankan di dalam kehidupannya, dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Setelah orang ini mengatakan pertanyaan jawaban dari pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadaqa abdi. Benar apa yang telah dikatakan oleh hambaku, kata Allah. Fa'afrishu lahul jannah. Maka bukakan untuknya pintu surga. Hatta yajidu min rihiha, hingga dia mendapatkan dinginnya dan harumnya surga tersebut. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, tiba-tiba datang kepadanya seseorang dengan wajah yang baik, baju yang bagus. Lalu dia bertanya kepada orang ini, siapakah anda gerangan? Lalu orang yang datang itu mengatakan, ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Maka amal saleh itulah yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Yang setelah belumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu surga dan menjadikan kuburnya tersebut seperti apa yang selalu kita harap dan mohon dalam doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah jadikan kubur kita raudhatan min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Lalu inilah yang dialami oleh seseorang setelah kematiannya tersebut, hatta taqumas sa'ah, hingga terjadinya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, orang ini setelah dia mendapatkan kenikmatan di dalam kubur yang Allah jadikan kuburnya seperti taman daripada taman-taman surga, dan dia didampingi dan ditemani oleh amal salehnya, lalu orang ini berdoa meminta kepada Allah, ya Allah aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat.
Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah segerakan hari kiamat. Lalu dia pun mengatakan, alasan kenapa dia meminta kepada Allah agar disegerakan hari kiamat, dikatakan oleh dia, hatta arji'u ila ahli, hingga aku bisa berkumpul kembali bersama keluargaku. Ini yang dia minta. Dari apa yang diuraikan oleh Nabi SAW masih di dalam hadis Bara' bin Azib terkait ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dialami oleh seorang mukmin. Di sisi lain, ada orang yang fajir, ada orang yang kafir, orang yang berdosa ataupun orang kafir. Dia pun didatangi oleh munkar wa nakir. Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia tidak mampu untuk menjawabnya. Sehingga ketika dia tidak mampu untuk menjawabnya, dikarenakan dia tidak peduli dengan kehidupan di dunianya untuk bekal dia sebelum dia menghadapi alam akhirat ini, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, malaikat pun menghardiknya. Malaikat pun marah kepadanya, lalu malaikat mengazabnya. Ketika dia tidak mampu menjawab, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadzaba 'abdi, kata Allah, salah apa yang dijawab oleh hambaku itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukakan untuknya pintu neraka. Maka inilah yang mengakibatkan sehingga dia mendapatkan panasnya api neraka. Kemudian bagaimana busuknya neraka tersebut, ini yang dirasakannya di dalam kuburnya, di samping azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepadanya karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, dan selalu kita meminta kepada Allah agar Allah lindungi kita di dalam setiap doa kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah jauhkan dari kita, di mana kubur kita itu menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi liang daripada liang-liang neraka. Karena di dalamnya dia merasakan panasnya api neraka, dia merasakan himpitan, kesusahan, azab yang Allah timpakan karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Bersamaan dengan itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba datang kepadanya seorang dengan wajah yang buruk, bau yang busuk. Lalu kemudian dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu kemudian orang yang buruk tadi dan berbau busuk ini mengatakan kepadanya, "Ana amaluka talih." Aku adalah amal burukmu, aku adalah dosamu. Maka itulah yang akan menemani dia di dalam kuburnya ketika dia disiksa di dalam kuburnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dialami oleh orang-orang yang berdosa. Inilah yang dialami oleh orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia disiksa, diazab di dalam kuburnya. Maka bersamaan dengan itu dia pun memohon, meminta kepada Allah, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jangan terjadi hari kiamat." Dia memohon, meminta kepada Allah. Sementara orang-orang yang beriman menginginkan agar disegerakan hari kiamat. Alasannya adalah supaya mereka, seperti pernyataan yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, dia mengatakan, "Hatta arji'u ila ahli," supaya aku bisa berbaur, berkumpul kembali dengan keluargaku. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fajir meminta kepada Allah supaya tidak dijadikan hari kiamat. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena orang-orang yang fajir dan orang-orang yang kafir ini, mereka menyadari ibu, kondisi azab di dalam kubur itu amatlah berat. Dia disiksa, dia diazab, kuburnya dijadikan liang daripada liang-liang neraka. Dibukakan jendela pintu neraka sehingga dia merasakan min harriha, dia merasakan bagaimana hembusan panasnya api neraka tersebut. Kenapa dia tidak mau terjadi hari kiamat? Karena sesungguhnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dia alami, azab, siksa di dalam kubur, sesungguhnya azab dan siksa hari kiamat jauh lebih berat daripada itu. Makanya dia mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah."
Ya Allah, jangan sampai terjadi hari kiamat. Karena dia tahu beban yang akan dia alami, siksa yang akan dia derita, azab yang akan ditimpakan kepadanya di hari kiamat jauh lebih berat dari azab yang saat itu dia sedang terima. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW telah menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi bila seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat. Maka dia akan menanggung azab, siksa karena kegagalan dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tersebut. Dan inilah yang terus dia alami ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sampai terjadi hari kiamat. Dan perlu kita ingat, di samping azab yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini, ada lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa kesalahan yang harus kita waspadai, yang bisa jadi terlanggar oleh kita di dalam kehidupan kita. Dan ingat, dosa-dosa tersebut berpotensi menjerumuskan kita akan mendapatkan azab kubur. Setelah kita memahami apa yang akan diberikan oleh Allah ketika seseorang tidak mampu dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia diazab. Ditambah selain daripada itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa dosa berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya dosa-dosa itu berpotensi menjerumuskan dan menyebabkan pelakunya mendapat azab kubur. Mari kita simak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah lewat di antara dua kuburan. Nabi pernah lewat di antara dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda ketika melewati kuburan itu. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan kembali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, ibu. Berkaitan dengan pembicaraan beliau terkait agama wahyu, Nabi SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Sehingga ketika melewati dua kuburan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau, sehingga kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah, kata Nabi, dua orang yang ada di dalam kubur ini sekarang sedang diazab. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semasa hidup Nabi, ketika Nabi melewati kuburan itu, Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya orang yang ada di dalam dua kubur ini sekarang dia sedang diazab. Dan ini Nabi yang mengucapkan. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan kepada Nabi. Dan itu wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul kita. Lalu kata Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan sekarang mereka sedang diazab karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Makanya kita katakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain ketidakmampuan dan tidak bisanya seseorang menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur,
yang dengan itu dia akan diazab, maka selain daripada itu ada dosa-dosa. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma yu'adzibani fi kabir." Mereka diazab karena dosa besar. Apa dosa yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah di dalam kuburnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma." Adapun yang satu, kata Nabi, dari dua kuburan itu, yang satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastabri'u minal baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang menyebabkan dia disiksa, diazab di dalam kuburnya? Yang pertama kata Nabi, karena dia tidak bersuci setelah buang air kecil. La yastabri. Dia tidak bersuci. Dalam riwayat yang lain, Ibu, dalam riwayat yang lain datang dengan lafaz la yastatiru. La yastatiru artinya dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Lihat Ibu, hal yang biasa di masyarakat kita pada sebagian mengabaikan ini. Kadang-kadang kita lewat di perjalanan, ada orang di pinggir jalan, sementara orang lewat. Memang dia menghadap ke pinggir jalan, tapi orang lewat tahu dia sedang buang air kecil. Ini masuk kepada lafaz yang kedua yang dikatakan oleh Nabi, la yastatiru. Dia tidak mencari tempat yang tidak terlihat oleh orang. Termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat di tempat-tempat keramaian, ya di mall, ya di gedung-gedung, itu di toilet-toilet itu, khususnya seperti di toilet laki-laki, di situ disediakan tempat buang air kecil. Yang satu dengan yang lainnya itu sama-sama apa Ibu? Terbuka. Memang dia menghadap ke tempat buang airnya itu. Maka ini juga termasuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Seharusnya ketika kita buang hajat, ketika buang air kecil, ya, lakukan itu di tempat yang tertutup, yang orang lain tidak melihatnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yastatiru, tidak menutup diri. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagian masyarakat kita lihat tidak bersuci setelah dia melakukan buang air itu. Begitu dia selesai hajatnya buang air, tanpa dia mencucinya, tanpa dia membasuhnya, dia biarkan sisa najis itu, lalu dia pergi. Hal yang dianggap ringan hari ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Nabi SAW sendiri mengatakan ini adalah dosa. Yang bila itu dilakukan, maka itu akan menyebabkan orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru azabil qabri fil baul." Kebanyakan orang-orang disiksa di dalam kuburnya. Kenapa? Karena masalah buang air kecil ini. Karena itu yang banyak terjadi. Lihat di masyarakat kita. Kadang kita hanya bisa mengucap, ibu sambil lewat, nampak orang berdiri di situ, kita tahu dia sedang buang air kecil. Padahal kalau dia belajar, kalau dia lihat kepada agamanya, mendengarkan uraian hadis Nabi SAW ini, harusnya dia berpikir untuk melakukan itu. Tapi lihat, itulah yang terjadi pada umat kita, pada masyarakat kita. Banyak hal-hal yang sebenarnya itu akan menjerumuskan kita kepada azab, tapi kita sering abai, sering lalai. Nah inilah sebab pertama kata Nabi SAW. Apa sebabnya? Yaitu pertama, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Atau dalam riwayat yang lain, dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Ini penyebab pertama. Wa ammal akhar, kata Nabi. Ya. Wa ammal akhar.
Sedangkan yang satu lagi, ketika Nabi melewati 2 kuburan, yang satu ini sebabnya. Tidak perhatian dengan masalah buang air kecilnya. Apakah dengan dia tidak bersuci atau dia tidak menutup dirinya. Adapun kubur yang satu lagi, kata Nabi SAW, fa innahu yamshi bin namimah. Apa penyebabnya dia disiksa, dia diazab dalam kuburnya? Karena dia melakukan an-namimah. Apa itu an-namimah? Mengadu domba. Gara-gara dia orang berantem. Ketika dia mendengarkan sesuatu, lalu kemudian dia transfer, ibu. Mendingan kalau yang ditransfer itu uang, bu. Jelas bertambah rekening kita. Ini enggak, dia transfer apa? Omongan si A. Lalu dia transfer ke si B. Tanpa dia sadari, ibu, atau mungkin sebenarnya dia tahu. Kalau berita ini, kalau ucapan si A ini sampai ke si B, maka apa yang terjadi? Si A dengan si B ini akan berburukan, akan berantem, akan berkelahi. Inilah yang dinamakan dengan adu domba. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita cermati istilah ini. Di sini yang salah adalah orang yang menukilkan tadi. Kata si A begini, kan seperti itu, ibu. Lalu dia sampaikan ke si B. Yang berpotensi diazab adalah yang menceritakan ini. Ya. Sehingga karena cerita dia ini, 2 orang ini bermusuhan. Makanya inilah yang dinamakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan adu domba. Terlepas apakah yang dia ceritakan itu adalah sesuatu yang benar, apalagi ketika yang dia ceritakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Atau masyarakat kita sekarang menamakan apa istilahnya, Bu? Hoax. Sebelum pemerintah kita menghimbau, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi kita telah mengingatkan. Hati-hati, jaga lisan kita. Apa kata Nabi SAW? Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak baik perkataan dia itu, ibu, diam. Nah, orang yang tidak memperhatikan ucapannya, karena ucapannya orang-orang jadi bermusuhan, maka itulah yang dinamakan dengan an-namimah, yang dia akan diazab di dalam kuburnya. Kemudian mari kita cermati istilah ini, ibu. Namimah di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita disebut tadi apa, ibu? Adu domba. Orang yang mengadu ini, yang membuat orang lain bermusuhan, dia yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yang menyebabkan dia akan disiksa, diazab dalam kuburnya. Tapi ingat, ibu, cermati istilah adu domba. Kita yang dia sampaikan ini jangan mudah diadu, bu. Ya, bahkan kadang-kadang, ibu, saya kadang-kadang heran, ibu, yang umumnya orang-orang lakukan, orang-orang yang namimah tadi, ya, diceritakan oleh ini, bu, begini, si B itu begini, dia ceritakan. Lalu kemudian dia sampaikan ke orang ini. Ya. Tapi apa katanya, ibu? Dia sampaikan. Biasanya dia mengunci penyampaian itu dengan ungkapan. Apa yang dia katakan? Sebenarnya, bu, saya tidak mau nyampaikan sama orang, bu. Harusnya ibu yang disampaikan ini dia tersinggung. Itu dan tidak orang. Karena kan dia tidak mau nyampaikan ke orang. Ini pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita disampaikan oleh orang membuat kita emosi. Oh, itu kata dia. Berani kali dia. Tidak tahu dia saya siapa. Udah,
keluar sumpah serapah itu. Lihat. Ujung-ujungnya apa? Apa yang terjadi? Si A dengan si B ini berantem, bermusuhan, diadu. Apa yang diadu? Domba. Nah, kan gitu. Berarti kan kalau kita terpengaruh dengan itu, sama saja kita mengaku apa, Bu? Makanya dinamakan adu. Nah, jadi jangan gampang terpengaruh. Memang pembahasan kita terkait orang yang menyampaikan. Ini yang menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Ini yang menyebabkan dosa seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dia akan disiksa, diazab di dalam kuburnya. Dari hadis ini, Ibu, kita mengambil pelajaran apa yang menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya selain daripada kegagalan menjawab pertanyaan malaikat. Yang pertama, masalah buang air. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu menceritakan keburukan dan kekurangan orang lain. Dalam bahasa kita, Ibu, ghibah itu di Indonesiakan disebut dengan apa? Gosip. Memang ada orang, siapa yang tidak punya kekurangan di muka bumi ini? Justru seharusnya kekurangan saudara kita itu kita tutup. Bukan kita beberkan, bukan kita cerita-ceritakan. Menceritakan keburukan dan kekurangan orang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dinamakan dengan ghibah. Dan bila seseorang melakukan itu, kembali kita katakan dia berpotensi disiksa di dalam kuburnya. Suatu hari ada orang yang mengatakan, Ibu, ketika dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya tidak boleh menyampaikan kekurangan aib orang lain, dan itu yang dinamakan dengan ghibah. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika yang aku sampaikan itu benar? Dia begini, betul dia begitu. Maka kata Rasulullah SAW, apabila yang engkau sampaikan itu betul dia lakukan, ada pada orang yang engkau ceritakan, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Tapi ketika apa yang engkau ceritakan itu, orang itu tidak seperti ini. Yang engkau ceritakan itu hoax, yang engkau ceritakan itu tidak benar, itu tidak ghibah namanya, tapi itu fitnah namanya. Sama-sama dosa. Bahkan kita tahu, Ibu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita terjebak dalam ghibah ini dengan alasan seperti tadi. Yang kita sampaikan itu benar. Dia memang begitu, dia memang begini. Kalaupun benar yang kita sampaikan, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Hati-hati. Dan ghibah ini juga menyebabkan pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin yu'adzabu sahibuh. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lewat dekat sebuah kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan orang yang ada di kubur ini sedang diazab. Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi jelaskan kenapa dia diazab. Inna hadza kana ya'kulu luhumul insan. Kana ya'kulu luhumal insan. Kenapa dia diazab? Karena dia dahulu semasa hidupnya suka makan daging orang. Kenapa dikatakan suka makan daging orang, Ibu? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Apa kata Allah? وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Janganlah sebagian kalian menghibah, menceritakan kekurangan. Imaitam fakarihtumuh, kata Allah. Apakah kalian suka ketika dia menceritakan kekurangan saudaranya ini, menghibah saudaranya ini? Apa kata Allah? Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri?
fakarihtumu. Pasti kalian akan merasa jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat perumpamaan daripada perbuatan ghibah ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan kekurangan aib saudara kita, itu sama saja dengan kita memakan bangkai saudara kita itu. Makanya ketika Nabi SAW lewat dalam sebuah kuburan, yang Nabi katakan orang yang ada di kubur ini sedang diazab. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, apa sebabnya? Karena dia kana ya'kulu luhumal insan. Bukan berarti dia kanibal, Ibu. Bukan berarti dia makan daging orang. Bukan secara hakikatnya begitu, enggak. Tapi maksudnya adalah karena dia ghibah. Karena di dalam Al-Quran, ghibah itu diumpamakan oleh Allah seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Intinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya poin yang ketiga, dosa yang bisa menyebabkan seseorang diazab di dalam kubur adalah dosa ghibah. Yang keempat, al-ghulul fil ghanimah. Ini disebutkan dalam hadis, Ibu, al-ghulul fil ghanimah. Ini maksudnya seseorang yang mencuri harta rampasan perang. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita, seperti di zaman Nabi SAW, kalau terjadi jihad, peperangan, lalu harta orang-orang kafir yang kalah perang itu diambil. Nah, itu yang menjadi harta rampasan perang. Apapun yang didapati oleh masing-masing pasukan itu, Ibu, harta rampasan perang ini harus dikumpul dulu. Baru setelah dikumpul, baru dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila, Ibu, dalam peperangan ada seseorang misalnya, dia berhasil membunuh musuh. Anggap seperti itu, Ibu. Lalu kemudian begitu musuh ini terbunuh, musuh ini punya memakai, misalnya anggaplah, Ibu, kalau dalam perang dia pakai ada jamnya, ada kalungnya atau apa, barang berharga. Ketika dia ambil ini dari musuh yang sudah terbunuh, harusnya seperti yang tadi kita katakan, ini dikumpul. Nanti setelah terkumpul, baru ada ketentuan pembagiannya. Maka al-ghulul fil ghanimah artinya orang yang dapatkan itu, Ibu, tapi tidak dia kumpul, dia kantongi. Artinya orang yang mencurangi harta rampasan perang. Ini juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis terkait dengan poin ini. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang melakukan itu, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan dia diazab di dalam kuburnya. Dalam sebuah hadis yang sahih. Berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, yang menyebabkan seseorang disiksa di dalam kuburnya, hajrul Qur'anil Karim wa rafduhu. Yaitu orang yang mengabaikan Al-Quran dan menolaknya. Apa maksudnya mengabaikan Al-Quran, Ibu? Mengabaikan untuk membacanya. Lihat kita dengan segala aktivitas dan kesibukan kita hari ini, Ibu. Jangankan jauh-jauh, hari ini saja, hari ini. Adakah kita membaca Al-Quran? Padahal dahulu ketika kita kecil-kecil di kampung dulu bersama orang tua kita, setiap hari kita ke surau mengaji, baca Al-Quran. Sampai kita besar, Ibu. Sampai kita pandai membaca Al-Quran. Di kampung-kampung kita ada lagi perayaan namanya. Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran. Tapi rata-rata, Ibu, setelah kita beraktivitas, setelah kita bekerja, apalagi setelah kita berkeluarga, tidak pernah lagi kita membuka Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebegitu sibuknyakah kita? Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita membacanya.
Lihat Ibu, karena kesibukan kita. Nyaris bisa dihitung dengan sebelah tangan kita membaca Al-Quran. Nah, ini adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sedangkan yang keenam Ibu, itu yang kelima, orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, itu yang namanya hajrul Quran. Dia meninggalkan Al-Quran. Dan ini akan terbanyak terjadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya di akhir zaman. Di zaman kita hari ini. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Sayati 'ala nasi zaman la yabqa minal Qur'ani illa rusmuh. Akan datang kata Nabi SAW suatu hari nanti di mana Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya. Lihat Ibu, coba kita ingat-ingat. Ada Al-Quran di rumah kita, terletak di lemari. Kalau kita mau jujur dengan hati kita Ibu, kapan terakhir Al-Quran itu keluar dari lemari itu Ibu? Apa yang terjadi di hari ini? Kita sebagai seorang muslim, ada Al-Quran? Ada. Kapan Al-Quran itu keluar? Kapan Al-Quran itu dikeluarkan? Ketika ada yang meninggal dunia, itu pun ditaruh Ibu. Sudah kita abaikan Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Yang ada apa? Al-Quran cuma untuk pajangan, pertanda kita ada seorang muslim. Padahal bukan itu gunanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman. Bagaimana kita akan mendapatkan pedoman dan petunjuk dari Al-Quran kalau untuk membuka dan membacanya saja kita tidak? Nah, hati-hati Ibu. Nanti kita bacakan dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah karena dia terdapat dalam satu hadis. Yang keenam, yaitu an-naumu 'ala salatil maktubah. Orang yang masih lanjut tidur ketika sholat wajib azan sudah berkumandang. Terutama Ibu, sholat apa yang sering seperti ini? Subuh. Udah terbangun Ibu, terbuka mata seperempat, terdengar suara azan. Tapi kemudian apa Ibu? Bangunkah kita? Masih lanjut. Masih gelap. Udah pulang, udah selesai orang sholat di masjid, lihat di ventilasi jendela rumah Ibu, masih gelap. Masih gelap. Lanjut tidur. Kita menganggap ini ringan Ibu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya bacakan hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma jaa fi hadis Samurah, seperti yang terdapat di dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Samurah bin Jundub. Apa kata Rasulullah SAW? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma alladhi yuthlaju ra'suhu bil hajari, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Apa yang dilihat oleh Nabi? Dalam hadis yang cukup panjang Ibu, Nabi menceritakan ada seseorang yang terbaring. Seorang berbaring. Lalu di bagian kepalanya, dia berbaring, di bagian kepalanya ada seseorang membawa batu besar. Membawa batu besar. Lalu kemudian Ibu, dia hempaskan batu besar itu ke kepala orang yang berbaring tadi, sehingga pecah kepalanya. Lalu batu yang menghempas di kepalanya itu setelah dihempaskan menggelinding. Lalu kemudian dia ambil batu itu kembali, orang yang menghempaskan tadi, dia ambil batu itu kembali dan kepala orang yang tadi pecah kembali baik. Lalu dihempaskan lagi ke kepalanya sampai pecah kepalanya, lalu kemudian dia mengambil batu itu karena batu itu menggelinding. Dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Maka inilah jawaban Jibril. Apa kata Jibril? Itulah bentuk azab orang di dalam kuburnya, kata Jibril, yaitu orang-orang yang disebut oleh Jibril, yathluju ra'sahu bil hajari fa innahu ya'khudhul Qur'an fayurfiduhu. Yaitu orang yang dia dahulu pernah membaca Al-Quran. Dulu tapi Bu. Ini yang tadi kita katakan. So, ketika kita masih kecil, kita mengaji ke surau, ya kita mengaji ke guru-guru ngaji di kampung-kampung kita. Tapi setelah kita, ibaratnya ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan yang lainnya, betapa seringnya kita mengabaikan itu. Makanya dikatakan oleh Jibril, siapa itu orang yang dihempaskan batu besar ke kepalanya? Yaitu orang yang dulu dia pernah mengambil Al-Quran, tapi setelah itu dia tinggalkan. Lalu kemudian kata Jibril, dan itulah orang-orang yang dia terus tertidur sementara azan sudah berkumandang. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa kesalahan, inilah beberapa dosa yang mungkin sebagian kita menganggap ini ringan, sebagian kita menganggap ini sepele. Tapi ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya sengaja kita bacakan poin demi poin, lalu kita bacakan hadis-hadisnya. Karena ini adalah dari apa yang diungkapkan dan disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, agar kita waspada. Dan inilah yang kita sebutkan, ada beberapa dosa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membuat orang yang melakukan itu ketika hidup di dunia, itu akan berpotensi nanti di kuburnya dia diazab. Ingat ibu, azab di kubur begitu siksaannya, begitu beratnya. Namun ingat, itu bukan hanya berhenti sampai azab kubur saja. Akan lagi azab nanti setelah hari kiamat. Dan itu kondisinya, keadaannya jauh lebih berat. Makanya itulah yang menyebabkan orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu dia memohon, meminta kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu bila datang hari kiamat akan ada azab lagi yang lebih berat. Begitu beratnya azab di dalam kubur ini. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Masih ada yang lain. Di antaranya ibu, poin yang ketujuh adalah al-kadzib, yaitu orang yang gampang dan suka berdusta. Itu juga ada hadisnya yang cukup panjang. Yang kedelapan, wal'iyadzubillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu perbuatan zina. Ya, perbuatan zina, seorang yang berzina. Maka ini juga akan menyebabkan dia disiksa, diazab di dalam kuburnya. Dan yang kesembilan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba. Apa contohnya riba? Kita meminjamkan kepada seseorang uang, lalu orang yang berhutang tersebut membayar lebih, maka itu adalah riba. Dan itu salah satu bentuk daripada riba yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka orang yang memakan riba, konsekuensinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia pun berpotensi akan disiksa, diazab di dalam kuburnya. Inilah beberapa dosa dari hadis-hadis Nabi SAW yang seyogianya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita perhatian dengan ini. Karena kita tahu apa yang menjadi konsekuensi apabila itu kita lakukan. Sebagai pengingat bagi kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang kita uraikan tadi. Pertama, masalah buang air kecil. Tidak bersuci, tidak cebok. Ya. Kemudian tidak menutup diri. Buang air kecil di tempat yang orang lain melihat. Walaupun punggung kita ibu, tapi orang tahu kita sedang buang air kecil. Itu sama saja dengan kita la yastatiru minal baul. Yang kedua, an-namimah, adu domba tadi. Yang ketiga, apa ibu?
Ghibah. Masya Allah. Yang keempat, curang dalam harta rampasan perang. Oke, yang kelima, orang yang mengabaikan Al-Quran. Dahulu dia suka baca. Ya? Ingat tak Bu, dulu kita belajar ngaji tiap hari tak Bu? Tiap hari. Setidaknya waktu belajar tuh tiap hari kita baca Quran. Sekarang ya Bu? Nah, kayak gitu. Yang keenam, terus tidur padahal sudah azan, sudah masuk waktu sholat wajib. Yang keberapa lagi Bu? Yang ke-7, berdusta, berbohong. Yang ke-8, berzina. Yang ke-9, makan riba. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibu. Kita mohon meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesungguhan doa kita Ibu. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu benar adanya ya Allah. Mudahkan bagi kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Tunjukkan juga kepada kami kesalahan, kebatilan itu adalah batil ya Allah. Dan mudahkan kami untuk meninggalkan kebatilan itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari azab kubur ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang bisa kita uraikan pada pembahasan kita kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.